Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 32 ingin mempresentasikan tugas akhir pengantar sistem informasi yang berjudul pasien online. Di sini rekan-rekan tim saya sendiri Adli Zilikrom, lalu Rizky Hernanda dan Rizky Maulana. Pasien online adalah sistem pendaftaran online di mana pasien melakukan pendaftaran untuk mendapatkan pemeriksaan dari fasilitas pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi. Setiap rumah sakit sebagai membantu petugas rumah sakit untuk mengelola data-data pasien tanpa harus dilaporkan memanggil pasien satu persatu. BusinessNet terdapat kebutuhan untuk melakukan proses berobat tanpa harus berbaris untuk dilayani dan memberikan kepuasan serta kenyamanan kepada konsumen. Dengan adanya sistem pasien online, maka setiap pasien dapat mendaftar online dari rumahnya masing-masing. Dilanjut. Baik, saya akan melanjutkan kemudian business requirement, yaitu fungsional requirement-nya terdapat beberapa fitur pada sistem informasi atau aplikasi pasien online. Kedua, pasien dapat lebih mudah mengakses aplikasi tersebut karena sudah berkembangnya sistem informasi pada rumah sakit tersebut. Ketiga, pasien bisa melakukan pendaftaran tanpa harus datang ke rumah sakit. Keempat, pasien dapat memperoleh informasi tanpa perlu mengantri. Non-functional requirement. Yang pertama, operational requirement. Yang pertama, sistem dapat beroperasi di sistem operasi Windows maupun mobile. Kedua, sistem dapat melakukan backup data pasien secara real. Kemudian, security requirement yang pertama, yaitu sistem ini dapat menyimpan data pasien secara rahasia. Dua, hanya dokter tertentu yang dapat mengetahui data-data pasien. Ketiga, hanya teknisi tertentu yang dapat merubah sistem pada aplikasi tersebut. Keempat, hanya pasien terverifikasi yang dapat mengakses aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, security requirement. Yang pertama, sistem akan memberikan perintah kepada user untuk memasukkan data pribadi seperti nama, alamat, dan lain. Kedua, sistem akan otomatis generate nomor antrian, nomor tiket, atau tiket ID tiket pasien dan QR kode ketika menekan tombol ambil tiket antrian sekarang. Ketiga, sistem akan menampilkan data-data pasien dan informasi tentang tiket seperti etiket, nomor antrian, dan QR kode antrian pasien. Lanjut. Business value. Yang pertama, intangible. Intangible terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kepuasan pengguna pasien online dapat meningkat karena dapat mengetahui informasi lebih lanjut dan penetapan waktu kunjungan pasien sesuai nomor antrian yang tertera. Kedua, pasien akan terhindar dari antrian panjang karena dengan adanya aplikasi pasien online ini akan membantu pasien menghemat waktu lebih karena pasien telah daftar serta mengambil nomor antrian mereka secara online dan bisa menunggu di mana saja. Ketiga, pelayan yang diberikan kepada pasien online akan tepat waktu karena pihak pasien online akan memprioritaskan pasien dengan ketepatan waktu yang telah ada pada sistem aplikasi pasien online. Yang kedua, tangible. Tangible terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, mempermudah tugas mengelola data pasien. Kedua, data yang diinput oleh pasien diotorisasi langsung atau diamankan oleh admin dari aplikasi pasien online, sehingga tidak akan terjadi kehilangan data ataupun penyalahgunaan data. Ketiga, beberapa fitur di aplikasi pasien online yang belum tersedia seperti pembelian obat-obatan atau konsultasi belum dapat diakses. Namun, fitur etiket yaitu fitur utama dari aplikasi pasien online dapat berjalan dengan baik. Dilanjutkan oleh Rizky Maulana. Baik, saya akan melanjutkan. Kemudian analisis data dan informasi. Yang pertama, profil pengguna. Ada nama, umur, jenis kelamin, nomor handphone. Yang kedua, ada masalah, yaitu berisi tentang permasalahan kesehatan pasien.
Yang ketiga, pencetakan etiket, yaitu nomor antrian, jadwal temu. Analisis aktor. Yang pertama, user, sebagai pengguna yang menggunakan aplikasi pasien online untuk melakukan antrian rumah sakit tanpa harus antri langsung ke rumah sakit. Yang kedua, dokter dan tenaga medis, merupakan aktor yang membantu pasien mengenai masalah yang dialami oleh pasien tersebut. Yang ketiga, administrator, merupakan aktor yang memiliki kewenangan untuk melakukan dan memeriksa segala jenis antrian, jenis temu, jadwal yang tersedia, dan mengatur segala kebijakan yang ada pada aplikasi pasien online. Activity diagram. Di sini user membuka menu pendaftaran, kemudian admin menampilkan form pendaftaran, kemudian user menginput data pendaftaran, kemudian klik simpan, kemudian admin memvalidasi iya atau tidak, tersimpan atau gagal, kemudian user klik OK, kemudian admin menampilkan pendaftaran. Kemudian entity relationship diagram atau ERD. Di sini ada data pengguna. Data pengguna terdiri dari nama pengguna, umur, jenis kelamin, nomor telepon. Kemudian ada alamat, yaitu berisi jalan, kota, kecamatan, kode pos, alamat pribadi. Kemudian ada masalah yang berisi jadwal temu, percetakan etiket, problem pengguna. Kemudian yang terakhir ada etiket yang berisi nomor antrian, jadwal antrian, dan jadwal antrian. Tampilan working prototype kelompok kami bisa dilihat pada link berikut. Oke, selanjutnya akan menjelaskan prototype tampilan working prototype yang akan dijelaskan oleh Rizky Hernanda Suheri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan desain dan working prototype saya dalam mata kuliah pengantar sistem informasi. Pada laman awal working prototype, tampilannya akan menampilkan logo dari pasien online seperti ini. Kemudian pasien atau pelanggan akan disuruh memasukkan nomor handphone dan atau melakukan pendaftaran akun jika belum memiliki akun. Langsung saja saya akan coba masuk dengan nomor telepon. Kemudian pastikan nomor yang ingin dimasukkan tadi itu harus nomor aktif biar kode OTP-nya masuk gitu. Dan jangan lupa isi nama. Seperti ini. Contoh ya. Kemudian setelah nomor handphone dan nama telah diisi, tinggal klik logo masuk yang di bawah ini. Nah, ini tampilan awal dari home screen aplikasi pasien online tadi. Aplikasinya sudah bisa di scroll gitu, sama sudah clickable. Saya akan menjelaskan dari tiket antrian online-nya dulu, yaitu fitur utama dari aplikasi pasien online kami, yaitu dengan mengklik logo atau navbar yang berada di sini. Nah, setelah mengklik logo scan atau navbar yang tadi, kita akan diarahkan ke bagian pengisian forum tiket online tersebut. Pasien akan diminta untuk mengisi nama, nomor HP, alamat, kabupaten atau kota, dan etiket ID dan nomor antrian ini akan terisi otomatis melihat jumlah antrian yang ada pada rumah sakit tadi. Saya akan coba isi.
Nih, contohnya seperti ini. Ketika semuanya telah diisi, tinggal klik ambil tiket antrian sekarang. Nah, tiket akan berhasil diambil dan tiket tersebut akan menampilkan QR kode dan tiket ID-nya seperti gambar yang di bawah ini. Kemudian kita close. Nah, pengambilan tiket online-nya pun telah berhasil. Lalu ada juga dua fitur lagi, yaitu fitur konsultasi sama pembelian daftar obat-obatan. Tapi fitur ini belum saya kembangkan lagi. Belum tersedia, belum saya coba untuk ulik lagi. Maaf, fitur ini belum tersedia nih. Begitu juga dengan daftar obat-obatan belum tersedia juga. Saya coba ngeklik bakalan muncul fitur seperti ini. Ini tampilan profile seperti ini. Kalau kita ingin kembali ke home, tinggal klik saja logo home yang ada di bawah ini. Atau mau ke profile, tinggal klik ini aja. Nih. Mungkin cukup sekian presentasi tentang working prototype saya yang berjudul Pasien Online. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.